Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Hari ini kita akan bahas tentang materi operasi pengulangan. Atau bisa dikatakan juga kita akan bahas tentang operasi repetition. Nah, di sini kita pertama akan bahas apa itu operasi repetition. Jadi, repetition itu adalah beberapa instruksi yang diulang untuk suatu jumlah pengulangan yang tertentu. Jumlah pengulangan itu dapat ditentukan di dalam perjalanan atau ketika program dijalankan atau pada saat sebelumnya. Nah, sintaks dalam operasi repetisi atau pengulangan itu bisa menggunakan while, bisa juga menggunakan for. Yang pertama kita membahas tentang penggunaan sintaks while atau while loops. Nah, di sini bisa dilihat konstruksi dari while. Yang pertama itu pendeklarasian kondisinya. Nah, terus kemudian sintaks dari while-nya tersebut, kemudian ekspresi yang pertama. Nah, terus selanjutnya adalah statement yang dilakukan. Nah, terus di akhir ditutup dengan ekspresi yang kedua atau penambahan nilai dari variabelnya. Nah, di sini misalkan ada contohnya i itu sama dengan 1, kemudian selama i itu lebih dari di bawah dari 6, maka dia akan mencetak isi dari i. Nah, terus kemudian variabel i ini akan ditambah jumlahnya 1 gitu ya setiap dia melakukan perulangan. Nah, maka hasilnya nanti dari contoh yang di sini dia akan mencetak angka 1 sampai dengan angka 6. Jadi dengan sintaks while ini kita bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya itu benar. Nah, jangan lupa untuk menambahkan increment ataupun decrement di bawah ya, di akhir di ekspresi kedua ini untuk menambahkan nilai dari variabelnya. Nah, di sini perulangan while itu dia akan membutuhkan variabel yang relevan untuk siap digunakan. Nah, contohnya ya tadi perindeksan i-nya ini sendiri. Nah, ini kira-kira flowchartnya seperti ini. Jadi pertama dia akan mengecek kondisinya, kemudian kalau dia kondisinya ini true, maka dia akan menjalankan statementnya. Terus nilainya ditambahkan atau dikurangi, terus kemudian dia akan mengecek kondisinya dan diulangi lagi sampai kondisinya itu false atau tidak memenuhi dari kondisinya tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah syntax break statement. Nah, dengan pernyataan break ini kita bisa menghentikan perulangan meskipun kondisi dari while itu true. Jadi di sini kita bisa lihat misalkan variabel i-nya itu nilainya 1. Kemudian selama atau while i-nya itu lebih kecil dari 6, dia akan mencetak nilainya. Kemudian ketika dia jumpa atau nilai dari i itu adalah 3, maka dia akan break. Maka dia akan menghentikan perulangannya dan berhenti gitu ya, dia selesai, tidak dilakukan perulangan lagi. Maka untuk sintaks di sebelah sini ataupun codingan ini hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, terus kemudian ada juga sintaks ataupun continuous statement. Nah, continuous statement ini bedanya adalah ketika dia menemukan kondisi yang dimaksud atau kondisi yang ditentukan, maka dia akan berhenti sejenak dan melanjutkan loopingnya lagi. Jadi di sini dideklarasikan i-nya sama dengan 0, kemudian selama i-nya lebih dari 6, dia akan berulang, ditambah gitu ya, ditambah nilainya. Nah, kalau kondisinya i-nya itu adalah 3,
dia akan di continue. Jadi dia berhenti sejenak dan dilakukan perulangannya lagi sampai kondisinya tidak memenuhi dari while yang ditentukan. Maka dari hasil codingan ini adalah 1, 2, 3-nya itu dia berhenti sejenak atau dilongkap gitu ya. Kemudian dilanjutkan 4, 5, dan 6 sampai kondisi dari while ini tidak memenuhi. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya else statement. Di dalam while itu bisa menggunakan statement atau sintaks while juga. Maksudnya sintaks else. Jadi dengan pernyataan else ini, kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali lagi ketika kondisinya itu tidak memenuhi. Jadi kayak semacam pemilihan. Jadi ketika kondisi dari while ini tidak memenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok sintaks dari else. Ini ya, jadi di sini dia akan mencetak 1, 2, 3 sampai dengan 5, kemudian dia berpindah ke else ketika kondisinya tidak memenuhi. Dan dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok else. Oke, itu tadi untuk sintaks while. Terus selanjutnya adalah sintaks for atau for loops. Nah, di sini konstruksinya adalah pertama diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, terus kemudian baru dicek kondisinya. Nah, setelah itu dijalankan statementnya. Jadi dengan perulangan for ini, itu dia akan menggunakan iterasi pada suatu urutan ya. Jadi bisa berupa list, tuple, dictionary, set, atau string. Nah, ini kurang lebih seperti keyword atau kata kunci dalam bahasa pemrograman yang lain. Dan dia juga bekerja lebih seperti metode iterator, seperti yang ditentukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Dengan perulangan for, nanti kita bisa mengeksekusi satu set pernyataan sekali untuk setiap item dalam list, tuple, set, ataupun yang lainnya. Nah, perulangan for ini dia tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setting sebelumnya. Nah, jadi di sini dia bisa menggunakan list, set, ataupun urutan yang lain ya, pengurutan data yang lain. Nah, ini contoh datanya, contoh sintaksnya yang sederhana. Nah, ini kalau dicetak dia akan menjalankan atau mencetak isi dari set ini. Nah, ini contoh flowchart ya. Jadi dia menjalankan ekspresinya dulu, kemudian dicek kondisinya, baru dijalankan statement yang true atau yang masih di dalam kondisi true, dan dia lakukan perulangan. Nah, di sini pertama contoh looping true dengan string. Jadi dengan menggunakan for, bahkan string bisa dijadikan objek yang dapat diulang. Nah, dia nanti akan mengisi urutan dari karakternya tersebut. Jadi kalau di sini contohnya misalkan kita mau mencetak variabel x ya yang ada di dalam string banana ini, maka dia akan melakukan pengulangan dari setiap karakternya. Dia akan mencetak b, kemudian a, n, a gitu ya, selama panjang atau sepanjang dari string yang ditentukan ini. Nah, terus kemudian for juga bisa menggunakan break statement. Jadi dengan break statement kita bisa sama kayak while tadi, kita bisa berhenti melakukan loopingnya tersebut. Nah, sebelum perulangan semua itemnya itu selesai. Contohnya kayak gini. Nah, di sini pakai break. Jadi ketika di dalam setnya ini ada variabel yang isinya banana, maka dia akan stop. Dia akan keluar dari loopingnya. Nah, bisa juga atau di sini perbedaannya printnya di bawah ya, printnya di bawah break, kalau yang ini di atas, kalau ini di bawah. Nah, kalau di sini kondisinya maka dia hanya mencetak sekali. Jadi ketika dia menjalankan
programnya, kemudian dia cek ada banana gitu ya. Kalau di sini dia ketika dia mencek kondisinya true, maka dia langsung di break tanpa belum sempat statementnya dijalankan. Tapi kalau printnya yang di atas, dia statementnya sudah dijalankan terlebih dahulu, baru dia di break. Gitu ya perbedaannya. Nah, terus kemudian di for juga bisa menggunakan continue statement. Nah, continue statement ini sama juga dengan while. Jadi dengan pernyataan continue ini kita bisa menghentikan iterasi loop pada saat kondisinya memenuhi kondisi tersebut, kondisi yang diset. Kemudian dia akan melanjutkan loopingnya. Nah, jadi di sini contohnya misalkan ada set apple, banana, dan cherry. Ketika dia bertemu dengan kondisi X adalah banana, maka dia akan men-skip. Dan tapi dia lanjut dengan continue gitu. Jadi diteruskan lagi loopingnya. Nah, terus kemudian loops juga bisa menggunakan serangkaian kode selama beberapa kali. Jadi kita bisa menggunakan function range. Nah, dengan function range kita bisa mengembalikan urutan angka mulai dari 0 secara default dan juga bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka yang ditentukan. Nah, jadi contohnya misalkan ini ada kisaran 6. Nah, maka nanti yang dicetak itu bukanlah sampai 6 tapi nilai dari 0 ya. Dia pasti akan mulai range function itu mulainya dari 0. Di sini contohnya misalkan kita mau mencetak atau melakukan looping selama di range 6 kali. Nah, dia mulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, tapi jumlahnya 6 kali perulangan. Nah, terus kemudian fungsi range juga kan tadi default awalnya itu 0. Namun bisa juga memungkinkan untuk ditentukan nilai awal dengan menambahkan parameter dari range-nya tersebut. Misalkan ini 2,6. Nah, berarti ini nilai dari 2 hingga 6. Tapi si 6-nya ini nggak masuk gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi di looping ini yang dicetak adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena dia akan mengulang melakukan looping dari range angka 2 sampai angka 6. Nah, terus kemudian untuk fungsi range juga defaultnya itu dia akan menaikkan urutan sebesar 1. Namun bisa juga untuk memungkinkan nilai kenaikannya dengan menambahkan parameter ketiga di dalam range. Jadi defaultnya itu kan dia jedanya itu 1 ya. 0, 1, 1, 2. Jadi 1, 1 gitu. Tapi kalau kita tambahin lagi variabel parameter di belakangnya 3, berarti ini jedanya itu 3 kali. Nah, misalkan di sini kita mau bikin range functionnya mulai dari 2 sampai dengan 30, terus jedanya atau range-nya itu 3 digit gitu ya, ataupun 3 angka. Nah, maka di sini dia akan mencetak angka 2, kemudian lengkap 3 gitu ya. 5, terus kemudian 3 lagi, ditambahin 3 lagi 8, dan seterusnya sampai dia kondisinya sebelum 30. Nah, terus kemudian for juga bisa menggunakan sintaks else. Sama fungsinya, jadi else ini adalah kondisi selain ataupun kondisi ketika sudah tidak memenuhi dari kondisi perulangannya atau dari for yang di set. Ya, jadi di sini misalkan range-nya 6 dari 0 sampai 5, kemudian berarti else-nya selain itu, nah dia akan melakukan statement yang lain. Nah, terus kemudian di for juga itu bisa menggunakan yang namanya nested gitu ya. Nested itu kayak semacam bersarang, jadi dia ada looping di dalam loop. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Nah, contohnya di sini dia akan menjalankan istilahnya loop inside gitu, loop dalam. Nah, itu akan dijalankan 1 kali untuk setiap iterasi loop yang di luar. Contohnya misalkan di sini ada
variabel adjektif gitu ya, dan juga variabel fruits. Nah, ketika dia dijalankan loopingnya, maka di sini dia akan bergantian. Dia akan jalankan yang di luar dulu, red, kemudian dia cetak apple, terus balik lagi red, banana, red, cherry. Terus baru ke sebelahnya yang di lapisan luarnya ya, big apple, big banana, big cherry. Gitu. Jadi ganti-gantian tapi dia acuannya dari looping yang di luarnya terlebih dahulu. Nah, terus kemudian yang terakhir ini adalah pass statement. Jadi pass statement ini for loop itu tidak boleh kosong kondisinya. Tapi jika mau dicoba karena alasan tertentu gitu, misalkan mau membuat sebuah loop yang tanpa ada kontennya, maka gunakan atau masukkan statement pass untuk menghindari kesalahan. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini kondisinya itu belum ada. Nah, untuk menghentikan errornya maka pakai statement pass gitu ya. Kalau nggak ada pass ini kita akan mendapati error atau program tidak bisa dijalankan. Baik, sepertinya cukup sekian materi tentang operasi looping atau perulangan. Nanti selanjutnya kita akan coba membuat beberapa program gitu ya dengan operasi perulangan tadi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Semoga materi atau video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Hari ini kita akan bahas tentang materi operasi pengulangan, atau bisa dikatakan juga kita akan bahas tentang operasi repetition. Nah, di sini kita pertama akan bahas apa itu operasi repetition. Jadi repetition itu adalah beberapa instruksi yang diulang untuk suatu jumlah pengulangan yang tertentu. Jumlah pengulangan itu dapat ditentukan di dalam perjalanan atau ketika program dijalankan atau pada saat sebelumnya. Nah, sintaks dalam operasi repetisi atau pengulangan itu bisa menggunakan while, bisa juga menggunakan for. Yang pertama kita membahas tentang penggunaan sintaks while atau while loops. Nah, di sini bisa dilihat konstruksi dari while. Yang pertama itu pendeklarasian kondisinya. Nah, terus kemudian sintaks dari while-nya tersebut, kemudian ekspresi yang pertama. Nah, terus selanjutnya adalah statement yang dilakukan. Nah, terus di akhir ditutup dengan ekspresi yang kedua atau penambahan nilai dari variabelnya. Nah, di sini misalkan ada contohnya i itu sama dengan 1, kemudian selama i itu lebih dari di bawah dari 6, maka dia akan mencetak isi dari i. Nah, terus kemudian variabel i ini akan ditambah jumlahnya 1 gitu ya setiap dia melakukan perulangan. Nah, maka hasilnya nanti dari contoh yang di sini dia akan mencetak angka 1 sampai dengan angka 6. Jadi dengan sintaks while ini kita bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya itu benar. Nah, jangan lupa untuk menambahkan increment ataupun decrement di bawah ya, di akhir di ekspresi kedua ini untuk menambahkan nilai dari variabelnya. Nah, di sini perulangan while itu dia akan membutuhkan variabel yang relevan untuk siap digunakan. Nah, contohnya ya tadi perindeksan i-nya ini sendiri. Nah, ini kira-kira flowchartnya seperti ini. Jadi pertama dia akan mengecek kondisinya,
Kemudian kalau dia kondisinya ini true, maka dia akan menjalankan statementnya. Terus nilainya ditambahkan atau dikurangi, terus kemudian dia akan mengecek kondisinya dan diulangi lagi sampai kondisinya itu false atau tidak memenuhi dari kondisinya tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah syntax break statement. Nah, dengan pernyataan break ini kita bisa menghentikan perulangan meskipun kondisi dari while itu true. Jadi di sini kita bisa lihat misalkan variabel i-nya itu nilainya 1. Kemudian selama atau while i-nya itu lebih kecil dari 6, dia akan mencetak nilainya. Kemudian ketika dia jumpa atau nilai dari i itu adalah 3, maka dia akan break. Maka dia akan menghentikan perulangannya dan berhenti gitu ya, dia selesai, tidak dilakukan perulangan lagi. Maka untuk sintaks di sebelah sini ataupun codingan ini hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, terus kemudian ada juga sintaks ataupun continue statement. Nah, continue statement ini bedanya adalah ketika dia menemukan kondisi yang dimaksud atau kondisi yang ditentukan, maka dia akan berhenti sejenak dan melanjutkan loopingnya lagi. Jadi di sini dideklarasikan i-nya sama dengan 0, kemudian selama i-nya lebih dari 6, dia akan berulang, ditambah gitu ya, ditambah nilainya. Nah, kalau kondisinya i-nya itu adalah 3, dia akan di continue. Jadi dia berhenti sejenak dan dilakukan perulangannya lagi sampai kondisinya tidak memenuhi dari while yang ditentukan. Maka dari hasil codingan ini adalah 1, 2, 3-nya itu dia berhenti sejenak atau dilongkap gitu ya. Kemudian dilanjutkan 4, 5, dan 6 sampai kondisi dari while ini tidak memenuhi. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya else statement. Di dalam while itu bisa menggunakan statement atau sintaks while juga. Maksudnya sintaks else. Jadi dengan pernyataan else ini kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali lagi ketika kondisinya itu tidak memenuhi. Jadi kayak semacam pemilihan. Jadi ketika kondisi dari while ini tidak memenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok sintaks dari else. Ini ya, jadi di sini dia akan mencetak 1, 2, 3 sampai dengan 5, kemudian dia berpindah ke else ketika kondisinya tidak memenuhi. Dan dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok else. Oke, itu tadi untuk sintaks while. Terus selanjutnya adalah sintaks for atau for loops. Nah, di sini konstruksinya adalah pertama diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, terus kemudian baru dicek kondisinya. Nah, setelah itu dijalankan statementnya. Jadi dengan perulangan for ini, itu dia akan menggunakan iterasi pada suatu urutan ya. Jadi bisa berupa list, tuple, dictionary, set, atau string. Nah, ini kurang lebih seperti keyword atau kata kunci dalam bahasa pemrograman yang lain. Dan dia juga bekerja lebih seperti metode iterator, seperti yang ditentukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Dengan perulangan for, nanti kita bisa mengeksekusi satu set pernyataan sekali untuk setiap item dalam list, tuple, set, ataupun yang lainnya. Nah, perulangan for ini dia tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setting sebelumnya. Nah, jadi di sini dia bisa menggunakan list, set, ataupun urutan yang lain ya, pengurutan data yang lain. Nah, ini contoh datanya. Contoh sintaksnya yang sederhana. Nah, ini kalau dicetak dia akan menjalankan atau mencetak isi dari set ini. Nah, ini contoh flowchartnya. Jadi dia
menjalankan ekspresinya dulu, kemudian dicek kondisinya, baru dijalankan statement yang true atau yang masih di dalam kondisi true, dan dia lakukan perulangan. Nah, di sini pertama contoh looping true dengan string. Jadi dengan menggunakan for, bahkan string bisa dijadikan objek yang dapat diulang. Nah, dia nanti akan mengisi urutan dari karakternya tersebut. Jadi kalau di sini contohnya misalkan kita mau mencetak variabel x ya yang ada di dalam string banana ini, maka dia akan melakukan pengulangan dari setiap karakternya. Dia akan mencetak B, kemudian A, N, A gitu ya, selama panjang atau sepanjang dari string yang ditentukan ini. Nah, terus kemudian for juga bisa menggunakan break statement. Jadi dengan break statement kita bisa sama kayak while tadi, kita bisa berhenti melakukan loopingnya tersebut. Nah, sebelum perulangan semua itemnya itu selesai. Contohnya kayak gini. Nah, di sini pakai break. Jadi ketika di dalam setnya ini ada variabel yang isinya banana, maka dia akan stop. Dia akan keluar dari loopingnya. Nah, bisa juga atau di sini perbedaannya printnya di bawah ya, printnya di bawah break, kalau yang ini di atas, kalau ini di bawah. Nah, kalau di sini kondisinya maka dia hanya mencetak sekali. Jadi ketika dia menjalankan programnya, kemudian dia cek ada banana gitu ya. Kalau di sini dia ketika dia mencek kondisinya true, maka dia langsung di break tanpa belum sempat statementnya dijalankan. Tapi kalau printnya yang di atas, dia statementnya sudah dijalankan terlebih dahulu, baru dia di break. Gitu ya perbedaannya. Nah, terus kemudian di for juga bisa menggunakan continue statement. Nah, continue statement ini sama juga dengan while. Jadi dengan pernyataan continue ini kita bisa menghentikan iterasi loop pada saat kondisinya memenuhi kondisi tersebut, kondisi yang di set. Kemudian dia akan melanjutkan loopingnya. Nah, jadi di sini contohnya misalkan ada set apple, banana, dan cherry. Ketika dia bertemu dengan kondisi x adalah banana, maka dia akan men-skip, dan tapi dia lanjut dengan continue gitu. Jadi diteruskan lagi loopingnya. Nah, terus kemudian loops juga bisa menggunakan serangkaian kode selama beberapa kali. Jadi kita bisa menggunakan function range. Nah, dengan function range kita bisa mengembalikan urutan angka mulai dari 0 secara default dan juga bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka yang ditentukan. Nah, jadi contohnya misalkan ini ada kisaran 6. Nah, maka nanti yang dicetak itu bukanlah sampai 6 tapi nilai dari 0 ya. Dia pasti akan mulai range function itu mulainya dari 0. Nah, di sini contohnya misalkan kita mau mencetak atau melakukan looping selama di range 6 kali. Nah, dia mulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, tapi jumlahnya 6 kali perulangan. Nah, terus kemudian fungsi range juga kan tadi default awalnya itu 0. Namun bisa juga memungkinkan untuk ditentukan nilai awal dengan menambahkan parameter dari range-nya tersebut. Misalkan ini 2,6. Nah, berarti ini nilai dari 2 hingga 6. Tapi si 6-nya ini nggak masuk gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi di looping ini yang dicetak adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena dia akan mengulang melakukan looping dari range angka 2 sampai angka 6. Nah, terus kemudian untuk fungsi range juga defaultnya itu dia akan menaikkan urutan sebesar 1. Namun bisa juga untuk memungkinkan nilai kenaikannya dengan menambahkan parameter ketiga,
di dalam range. Jadi defaultnya itu kan dia jedanya itu 1 ya, 0 1 1 2, jadi 1 1 gitu. Tapi kalau kita tambahin lagi variabel parameter di belakangnya 3, berarti ini jedanya itu 3 kali. Nah misalkan di sini kita mau bikin range functionnya mulai dari 2 sampai dengan 30, terus jedanya atau range-nya itu 3 digit gitu ya, ataupun 3 angka. Nah maka di sini dia akan mencetak angka 2, kemudian lengkap 3 gitu ya, 5, terus kemudian 3 lagi, ditambahin 3 lagi 8, dan seterusnya sampai dia kondisinya sebelum 30. Nah terus kemudian for juga bisa menggunakan sintaks else, sama fungsinya. Jadi else ini adalah kondisi selain ataupun kondisi ketika sudah tidak memenuhi dari kondisi perulangannya atau dari for yang di set ya. Jadi di sini misalkan range-nya 6 dari 0 sampai 5, kemudian berarti else-nya selain itu, nah dia akan melakukan statement yang lain. Nah terus kemudian di for juga itu bisa menggunakan yang namanya nested gitu ya. Nested itu kayak semacam bersarang, jadi dia ada looping di dalam loop, jadi ada perulangan di dalam perulangan. Nah contohnya di sini dia akan menjalankan istilahnya loop inside gitu, loop dalam. Nah itu akan dijalankan 1 kali untuk setiap iterasi loop yang di luar. Contohnya misalkan di sini ada variabel adjective gitu ya, dan juga variabel fruits. Nah ketika dia dijalankan loopingnya, maka di sini dia akan bergantian. Dia akan jalankan yang di luar dulu, red, kemudian dia cetak apple, terus balik lagi red, banana, red, cherry, terus baru ke sebelahnya yang di lapisan luarnya ya, big apple, big banana, big cherry gitu. Jadi ganti-gantian, tapi dia acuannya dari looping yang di luarnya terlebih dahulu. Nah terus kemudian yang terakhir ini adalah pass statement. Jadi pass statement ini for loop itu tidak boleh kosong kondisinya. Tapi jika mau dicoba karena alasan tertentu gitu, misalkan mau membuat sebuah loop yang tanpa ada kontennya, maka gunakan atau masukkan statement pass untuk menghindari kesalahan. Jadi contohnya kayak gini. Nah ini kondisinya itu belum ada. Nah untuk menghentikan errornya maka pakai statement pass gitu ya. Kalau nggak ada pass ini, kita akan mendapati error atau program tidak bisa dijalankan. Baik, sepertinya cukup sekian materi tentang operasi looping atau perulangan. Nanti selanjutnya kita akan coba membuat beberapa program gitu ya dengan operasi perulangan tadi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Semoga materi atau video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.